Jenis usaha perkreditan barang, salah satunya perkreditan HP atau smartphone, adalah jenis usaha yang 90% asetnya adalah piutang. Satu-satunya penyebab kebangkrutan usaha ini adalah kegagalan membayar dari para konsumennya atau biasa disebut kredit macet. Kejelian dalam memilih calon konsumen menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan usaha perkreditan HP atau smartphone ini. Setidaknya ada 4 jenis karakter konsumen dilihat dari perilaku dalam membayar cicilan. 1. Konsumen berprestasi atau recommended, yaitu konsumen yang selalu membayar tepat waktu, bahkan sebelum jatuh tempo. Jenis konsumen ini harus dipertahankan dengan cara menawarkan barang kredit lainnya menjelang akhir cicilan yang lama lunas. Dari mereka biasanya juga diperoleh konsumen-konsumen lainnya yang recommended. 2. Konsumen standar. Konsumen jenis ini sering membayar melewati tanggal jatuh tempo atau telat, tetapi masih dalam bulan yang sama. Konsumen ini masih patut dipertahankan, walaupun cukup berpengaruh pada usaha-usaha perkreditan yang baru merintis. 3. Konsumen one prestasi. Konsumen jenis ini selalu menumpuk cicilan bersama dengan cicilan bulan berikutnya, atau membayar tidak sesuai tagihan atau kurang, dan meminta tempo untuk sisa tagihannya dan cenderung menghindar pada saat penagihan. Konsumen jenis ini harus sabar saat penagihan, ikuti saja kemauannya sampai cicilan benar-benar lunas dan langsung di blacklist. 4. Konsumen mafia. Konsumen ini memang sengaja mencari korban para kreditur, membayar tagihan awal, dan tidak pernah membayar cicilan lagi. Mereka beroperasi di banyak kreditur. Kita akan benar-benar menanggung kerugian modal yang sangat besar bila menemukan konsumen jenis ini. Langkah pencegahan yang bisa kita lakukan sebagai pemberi kredit hanya bisa meminta fotokopi identitas dan mengantarkan barang yang dikreditkan langsung ke tempat tinggal mereka. Toleransi kerugian dari kredit macet adalah 5% dari total nilai aset usaha Anda. Alat-alat yang dibutuhkan saat membuka kreditan barang atau smartphone adalah: 1. Buku kas. 2. Buku laba rugi. 3. Buku lapangan atau buku ekspedisi. 4. Kartu cicilan untuk dipegang konsumen lengkap dengan stempel dan atau bisa juga diganti dengan buku saku atau buku mini. Dan berikut adalah contoh-contoh pencatatannya. Sebelum memulai usaha perkreditan barang atau smartphone, terlebih dahulu kita akan buat peraturan perkreditannya. 1. Kreditan kita tanpa uang muka atau DP. 2. Jangka waktu cicilan adalah 10 kali atau 10 bulan. 3. Cicilan pertama harus dibayar konsumen saat terima barang. 4. Margin atau keuntungan yang kita ambil adalah 35% dari harga produk. 5. Harga produk yang dikreditkan tidak boleh lebih dari 2 juta rupiah. Sebagai contoh misal, sebuah smartphone dengan harga 2 juta yang ingin dicicil oleh konsumen, maka ditambah 35%, harganya menjadi 2.700.000 dan dicicil oleh konsumen selama 10 kali. Maka setiap bulannya konsumen membayar cicilan sebesar 270.000. Sekarang kita masuk ke simulasi usaha dan penghitungan keuntungannya. Untuk mempermudah perhitungan, semua produk dihargai sama, yaitu 2 juta rupiah per unit, dan dicicil oleh konsumen dengan margin 35%.
Harga produk berikut dengan keuntungannya menjadi 2.700.000 dan dicicil 10 kali oleh konsumen dengan cicilan 270.000 per bulannya. Pada bulan ke-1, dengan modal awal 20 juta rupiah, kita eksekusi 10 orang konsumen pertama kita dengan pembiayaan masing-masing 2 juta per konsumen. Total pembiayaan yang dihabiskan adalah 20 juta rupiah. Sampai di sini, modal kita habis terserap oleh ke-10 orang konsumen pertama kita. Dan dari 10 orang konsumen ini, kita memperoleh pendapatan cicilan awal sebesar 270.000 dikali 10 orang, sama dengan 2.700.000. Dan dengan uang 2.700.000 itu, kita langsung bisa menambah satu konsumen baru lagi pada saat yang sama, yaitu konsumen ke-11, dengan pembiayaan 2 juta rupiah dan sisa belanja barang adalah 700.000 rupiah. Pada saat yang sama, kita juga memperoleh pendapatan dari cicilan awal konsumen ke-11 ini sebesar 270.000. Sampai di sini, kas kita adalah 970.000 yang didapat dari sisa belanja barang sebesar 700.000 dan pendapatan cicilan awal dari konsumen ke-11 sebesar 270.000 rupiah. Di bulan kedua, kita memperoleh pendapatan dari tagihan 11 konsumen kita, yaitu 270.000 dikali 11 orang sama dengan 2.970.000. Ditambah kas bulan sebelumnya, yaitu 970.000, maka jumlah kas tersedia adalah 3.940.000. Kita bisa menambah satu konsumen baru, yaitu konsumen ke-12 dengan pembiayaan 2 juta rupiah dan sisa belanja barang adalah 1.940.000 rupiah. Dari konsumen ke-12 kita memperoleh pendapatan dari cicilan awal sebesar 270.000. Ditambah sisa belanja barang, total kas kita saat ini adalah 2.210.000. Cukup untuk menambah satu konsumen baru pada saat yang sama, yaitu konsumen ke-13. Dengan pembiayaan 2 juta rupiah dan sisa belanja barang 210.000 rupiah, ditambah dari cicilan awal konsumen ke-13 sebesar 270.000 rupiah, total kas kita menjadi 540.000 rupiah. Di bulan ketiga, kita memperoleh pendapatan dari tagihan 13 konsumen sebesar 3.510.000 rupiah. Ditambah kas bulan sebelumnya, yaitu 540.000 rupiah, maka jumlah kas tersedia adalah 4.050.000 rupiah. Saat itu juga kita bisa melakukan penambahan 2 konsumen baru sekaligus, yaitu konsumen ke-14 dan konsumen ke-15 dengan total pembiayaan 4 juta rupiah. Pendapatan dari cicilan awal konsumen ke-14 dan 15 adalah 540.000 rupiah, yaitu didapat dari 270.000 dikali 2 orang. Ditambah sisa belanja 50.000 rupiah, maka kas tersedia adalah 590.000 rupiah. Pada bulan keempat, kita memperoleh pendapatan dari 15 orang konsumen sebesar 4.050.000 rupiah. Ditambah kas bulan sebelumnya sebesar 590.000 rupiah, maka jumlah kas tersedia adalah sebesar 4.640.000 rupiah. Lalu kita lakukan penambahan 2 konsumen baru sekaligus, yaitu konsumen ke-16 dan konsumen ke-17, dengan total pembiayaan 4 juta. Dengan sisa belanja barang 640.000 ditambah pendapatan dari cicilan awal konsumen ke-16 dan ke-17 sebesar 540.000, maka total kas tersedia adalah 1.180.000 rupiah.
Di bulan kelima, kita memperoleh pendapatan dari tagihan 17 orang konsumen sebesar Rp4.590.000. Ditambah kas bulan sebelumnya Rp1.180.000, maka jumlah kas tersedia adalah Rp5.770.000. Kita lakukan penambahan dua konsumen baru, yaitu konsumen ke-18 dan konsumen ke-19. Dengan sisa belanja barang Rp1.770.000, ditambah pendapatan dari cicilan awal kedua konsumen, yaitu konsumen ke-18 dan ke-19 sebesar Rp540.000, maka total kas tersedia adalah Rp2.310.000. Dan pada saat yang sama, kita bisa langsung melakukan penambahan lagi satu konsumen baru, yaitu konsumen ke-20, dengan pembiayaan Rp2 juta. Dengan sisa belanja barang sebesar Rp310.000, ditambah pendapatan dari cicilan awal konsumen ke-20 sebesar Rp270.000, maka kas tersedia adalah Rp580.000. Pada bulan ke-6, kita memperoleh pendapatan dari tagihan 20 orang konsumen sebesar Rp5.400.000, ditambah kas bulan sebelumnya sebesar Rp580.000, maka jumlah kas saat ini adalah Rp5.980.000. Kita lakukan penambahan dua konsumen baru sekaligus, yaitu konsumen ke-21 dan konsumen ke-22, dengan total pembiayaan masing-masing Rp2 juta, maka total pembiayaan adalah Rp4 juta. Dari cicilan awal konsumen ke-21 dan konsumen ke-22 sebesar Rp540.000, ditambah sisa belanja barang sebesar Rp1.980.000, maka jumlah kas tersedia saat ini adalah Rp2.520.000. Pada saat yang sama, kita juga bisa melakukan penambahan satu konsumen baru lagi, yaitu konsumen ke-23 dengan pembiayaan sebesar Rp2 juta. Dari konsumen ke-23, kita memperoleh pendapatan dari cicilan awal sebesar Rp270.000 dan sisa belanja barang sebesar Rp520.000, maka kas tersedia adalah Rp790.000. Pada bulan ke-7, kita memperoleh pendapatan dari tagihan 23 orang konsumen sebesar Rp6.210.000. Ditambah kas bulan sebelumnya sebesar Rp790.000, maka jumlah kas tersedia adalah Rp7 juta. Kita bisa melakukan penambahan 3 konsumen sekaligus, yaitu konsumen ke-24, konsumen ke-25, dan konsumen ke-26, dengan total pembiayaan sebesar Rp6 juta. Dan dari ketiga konsumen tersebut, kita memperoleh pendapatan dari cicilan awal sebesar Rp810.000, ditambah sisa belanja barang sebesar Rp1 juta, maka jumlah kas tersedia adalah Rp1.810.000. Pada bulan ke-8, kita memperoleh pendapatan dari tagihan 26 orang konsumen sebesar Rp7.020.000, ditambah kas bulan sebelumnya yaitu Rp1.180.000, maka jumlah kas tersedia adalah Rp8.200.000. Kita bisa langsung melakukan penambahan 4 konsumen baru sekaligus, yaitu konsumen ke-27, konsumen ke-28, konsumen ke-29, dan konsumen ke-30, dengan total pembiayaan Rp8 juta. Kita juga memperoleh pendapatan dari cicilan awal dari keempat orang konsumen baru tersebut sebesar Rp1.080.000, ditambah sisa belanja barang sebesar Rp200.000. Total kas tersedia adalah Rp1.280.000. Di bulan ke-9, kita memperoleh pendapatan dari tagihan 30 orang konsumen sebesar Rp8.100.000, ditambah sisa kas bulan sebelumnya sebesar Rp1.280.000,
maka jumlah kas tersedia adalah Rp9.380.000. Kita bisa melakukan penambahan 4 orang konsumen baru sekaligus, yaitu konsumen ke-31, konsumen ke-32, konsumen ke-33, dan konsumen ke-34 dengan total pembiayaan Rp8 juta. Dari keempat orang konsumen baru itu, kita memperoleh pendapatan dari cicilan awal sebesar Rp1.080.000 ditambah sisa belanja barang sebesar Rp1.380.000, maka jumlah kas tersedia menjadi Rp2.460.000. Pada saat yang sama, kita bisa melakukan penambahan 1 orang konsumen baru lagi, yaitu konsumen ke-35 dengan total pembiayaan Rp2 juta. Dari konsumen ke-35, kita memperoleh pendapatan dari cicilan awal sebesar Rp270.000 ditambah sisa belanja barang Rp460.000, maka sisa kas tersedia adalah Rp730.000. Pada bulan ke-10, kita memperoleh pendapatan dari tagihan 35 orang konsumen sebesar Rp9.450.000 ditambah kas bulan sebelumnya Rp730.000, maka jumlah kas tersedia adalah Rp10.180.000. Kita bisa langsung melakukan penambahan 5 orang konsumen baru sekaligus, yaitu konsumen ke-36, konsumen ke-37, konsumen ke-38, konsumen ke-39, dan konsumen ke-40 dengan total pembiayaan Rp10 juta. Dari kelima orang konsumen baru itu, kita memperoleh pendapatan dari cicilan awal sebesar Rp1.350.000 ditambah sisa belanja barang sebesar Rp180.000, maka total kas tersedia adalah Rp1.530.000. Pada bulan ke-11, kita kehilangan 11 orang konsumen sekaligus, yaitu konsumen ke-1 sampai dengan konsumen ke-11, di mana konsumen ke-1 sampai dengan konsumen ke-11 sudah melakukan pelunasan pada bulan 10. Sampai di sini, sisa tagihan kita menjadi tinggal 29 orang konsumen, yaitu konsumen ke-12 sampai dengan konsumen ke-40, sebesar Rp7.830.000. Ditambah kas bulan sebelumnya sebesar Rp1.530.000, maka total kas tersedia adalah Rp9.360.000. Lalu kita melakukan penambahan 4 konsumen baru sekaligus, yaitu konsumen ke-41, konsumen ke-42, konsumen ke-43, dan konsumen ke-44 dengan total pembiayaan Rp8 juta. Dari keempatnya kita memperoleh pendapatan dari cicilan awal sebesar Rp1.080.000 ditambah sisa belanja barang sebesar Rp1.360.000, maka total kas tersedia menjadi Rp2.400.000. Dan pada saat yang sama, kita bisa langsung melakukan penambahan 1 konsumen baru lagi, yaitu konsumen ke-45. Dan dari konsumen ke-45 itu, kita memperoleh pendapatan dari cicilan awal sebesar Rp270.000. Ditambah sisa belanja barang sebesar Rp440.000, maka jumlah kas tersedia menjadi Rp710.000. Di bulan 12, konsumen kita kembali berkurang 4 orang, yaitu konsumen ke-12 sampai dengan konsumen ke-15. Maka konsumen tersisa saat ini adalah 30 orang konsumen lagi, yaitu konsumen ke-16 sampai dengan konsumen ke-45. Total pendapatan dari tagihan 30 orang konsumen itu adalah Rp8.100.000.
ditambah kas bulan sebelumnya sebesar Rp710.000, maka total kas adalah Rp8.810.000. Pada bulan 12, kita sama sekali tidak melakukan belanja barang atau menambah konsumen baru, karena kita akan melakukan tutup buku tahunan dan inventarisir aset. Pengambilan laba usaha juga dilakukan pada saat tutup buku tahunan.